Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah, semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran agama Islam hari ini adalah kita akan belajar surat Al-Falaq, ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pembelajaran agama Islam hari ini ada beberapa pokok yang akan kita pelajari. Pertama adalah membaca surat Al-Falaq. Kedua, menulis surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, menghafal surat Al-Falaq. Nah, sekarang kita membaca surat Al-Falaq. Silahkan di rumah bisa mengikuti bacaan yang dibaca oleh Pak Guru melalui tayangan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat ya, ini yang Pak Guru tandai garis bawah di sini. Ini namanya qalqalah, harus mantul. Qalqalah kubra. Karena ini ada qalqalah, huruf qalqalah yang ada di terakhir kalimat. Jadi bacaannya falaq. Falaq. Kemudian ayat kedua, min, tahan karena ikhfa. Min syarri ma khalaq. Mantul lagi, ini garis bawah. Qalqalah kubra. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tahan. Wa min syarri, tahan. Kemudian yang terakhir mantul lagi karena ada huruf ba. Huruf ba ini adalah huruf qalqalah, disebut qalqalah kubra karena ada di terakhir kalimat banyak. Waqab, mantul. Lanjut. Wa min, tahan lagi karena ikhfa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini tahan. Kemudian di sini gunnah. Nun tasydid gunnah. Jadi ditahan, dengung. Syarri min syarrin, tahan. Kemudian di sini qalqalah kubra lagi. Fil 'uqad. Fil 'uqad. Qad. Qalqalah kubra. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini din i, hasidin idza. Ini harus jelas, enggak boleh bingung antara din sama i karena izhar. Yang terakhir juga hasad. Ini qalqalah kubra. Ini ya. Jadi qalqalah, huruf qalqalah itu ada 5. Ba, ju, di, to, qaf. Ba, jim, dal, to, qaf. Apabila salah satu dari huruf yang 5 tadi, qaf, jim, dal, to, ba, ada di terakhir kalimat, contohnya hasada, ada da di terakhir kalimat, kemudian diwakafkan, berhenti, maka danya menjadi sukun atau mati, maka
disebut qalqalah kubra. Jadi bacaannya mantul. Hasad. Kalau yang satunya yang disebut dengan qalqalah sughra, salah satu dari huruf yang 5 tadi, ba, jim, ta, qaf, dan dal, itu ada di tengah-tengah kalimat dan sukun atau mati. Contohnya min qablu, min ba sukun di tengah-tengah kalimat, maka disebut qalqalah sughra. Dan bacanya, cara membacanya berbeda. Kalau sughra mantulnya tidak terlalu qablu, tapi kalau kubra lebih mantul sedikit. Idza hasad. Nih. Yo anak-anakku, mari kita baca surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku itu belajar membaca surah Al-Falaq. Sekarang menulis surat Al-Falaq. Anak-anak, menulis surat Al-Falaq sama dengan menulis aksara Arab atau huruf hijaiyah. Menulis huruf hijaiyah dengan menulis huruf Latin tentu ada perbedaannya. Kalau menulis huruf Latin dimulai dari sisi kiri ke kanan. Kalau menulis huruf hijaiyah, dimulai dari sisi kanan ke kiri. Ini sebagaimana contoh di gambar. Jadi kalau mau menulis a, ba, ta itu dari sisi kanan ke kiri. Kalau anak-anak biasanya menyebutnya dari belakang. Kalau dalam buku tulis itu dari belakang. Kalau nulis Latin dari depan. Itu sama saja. Ini yang penting nulisnya dari sisi kanan kita, kanan yang nulis ke sisi kiri. Itu nulis huruf hijaiyah. Kemudian materi selanjutnya adalah menghafal surat Al-Falaq. Anak-anakku, menghafal surat surat ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh anak-anak. Pertama, anak-anak sering membaca bacaan yang akan dihafalkan. Misalnya mau menghafal surat Al-Falaq, anak-anak cukup sering membaca saja, dibaca diulang-ulang, insya Allah akan hafal. Yang kedua adalah sering mendengarkan bacaan yang akan dihafalkan. Kalau misalnya mau menghafal surat Al-Falaq, silahkan anak-anak misalnya sering mendengarkan bacaan di TV, di HP, atau di mana, bacaan di masjid misalnya, sering baca bacaan teman-teman waktu TPA, dengan sendirinya akan kita hafal. Dengan sendirinya anak-anak akan hafal. Tanpa dipaksa untuk menghafalkan, dengan sendirinya anak-anak bisa menghafal. Bisa membaca langsung atau bisa sering mendengarkan. Oleh karena itu tidak heran kalau anak masih kecil umur 2 tahun belum bisa baca huruf hijaiyah, baca Al-Quran, tiba-tiba surat Al-Fatihah hafal. Benar? Benar. Kenapa? Karena dia dilatih tiap hari untuk mendengarkan
bacaan surat Al-Fatihah. Anak-anakku, itu pembelajaran agama Islam hari ini, yaitu membaca surat Al-Falaq, menulis surat Al-Falaq, dan menghafal surat Al-Falaq. Silahkan di rumah anak-anak belajar nulis, didampingi bapak ibu, menghafal surat Al-Falaq juga didampingi bapak ibu atau saudara kakak. Silahkan. Oke anak-anakku, ini ada tugas dari Pak Guru, yaitu silahkan anak-anak di rumah menulis surat Al-Falaq beserta artinya dari ayat 1 sampai ayat 5. Oke, semoga pembelajaran agama Islam hari ini menjadi ilmu, menjadi tambahan ilmu yang barokah dan yang manfaat. Akhirnya dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.